Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah teman-teman harus booking membuat paspor. Ya, membuat paspornya sekarang itu harus daftar dulu di layanan e-KJRI, di aplikasi Android itu ada, harus download dan booking. Kalau tidak booking bagaimana? Nggak masalah, tapi nanti ketika teman-teman itu nyampe di KJRI Hong Kong itu akan disuruh untuk booking. Jadi tidak langsung dilayani, tapi akan disuruh datang di nextnya harinya. Terus teman-teman disuruh untuk mengisi form pengisian paspor. Nah, paspor berapa sekarang biayanya? Kalau sekarang itu ada 210 kan? 210. Iya, 210. Tadi aku baru ada informasi ya, KJRI itu juga menyebarkan brosur di daerah Taipo juga, dan itu pembuatan paspor sekarang 210. Ya, dan masa berlaku paspor teman-teman mungkin ada yang tidak tahu ya. Sekarang masa berlaku paspornya itu 10 tahun. Sejak per 28 September 2022. Kemarin itu ada kalau paspor biometrik kan sekarang 5 tahun ya. 5 tahun dulu, tapi per 28 September itu masa berlakunya adalah 10 tahun. Tapi aku nggak ngerti apakah ini benar apa enggaknya, tapi perlu kita coba. Nanti Mbak Yuli kita akan menjadi korban untuk mencoba ya apakah benar masa berlakunya 10 tahun. Benar 10 tahun. Oke. Nah, 210. Oh, $200. Sekarang $210. Munda. Barusan munda. Enggak sekarang maksudnya. Oh, enggak, soalnya tadi aku mendapat brosur untuk pembuatan paspor 210 sekarang. Barusan. Barusan 210. Nah, berarti ada apa ya, biaya tambahan ya, dan kita nggak tahu. Dan setiap tahunnya untuk pembuatan paspor itu mesti akan naik. Kalau dulu berapa? 180 ya. Nah sekarang 200, nanti berapa? Tapi masa berlakunya paspor kan untungnya masih 10 tahun. Jadi kita dalam waktu ya ada kemungkinan kita sampai 10 tahun oke nih ya. Atau yang sering keluar masuk Hong Kong, misalkan diajak majikane Loihang gitu. Ada bisa jadi. Atau sering cuti, 2 tahun sekali cuti. Yang paspornya cepat entek. Itu. Ada 2 kemungkinan. Oke, nah yang kedua selanjutnya adalah ngomong nih SN Visa ya. Tadi benar ya, dilakukan lewat online. Kalau prosedurnya lewat online itu imigrasi akan membatasi waktunya minimal 8 minggu sebelum visa kita habis untuk aplikasi yang online-nya. Tapi agak ribet juga ya, karena kita harus memfoto dokumen-dokumennya dalam bentuk JPG apa JPEG ya, kalau lali JPEG lah ngarani HP-nya apa ya, dipoto semuanya formnya, terus habis itu dikirimkan ke websitenya imigrasi ya, yang extend visa online. Nah setelah itu nanti biasanya setelah 1 minggu itu akan dikirimkan email balasan. Makanya penting teman-teman ketika ngomong nih extend visa secara online itu harus menuliskan emailnya. Nah nanti balasannya akan dikirimkan ke email, dan dari email nanti akan disuruh untuk membayar di 7-Eleven. Nah ini yang agak ribet karena apa, di 7-Eleven ternyata itu tidak bisa semua 7 bisa ditutupnya barcode. Karena kemarin pengalamannya anggotanya Imbu juga kayak gitu. Jadi kalau yang di aplikasi yang di kertasnya itu ada yang namanya barcode ya. Di barcode itu disuruh mendownload jika sudah melakukan pembayaran paling enggak 2 hari setelah jam kerja. Nah misalkan sudah dapat email disuruh bayarkan ya, barcode-nya itu yang di garis-garis itu loh. Nah itu datang ke 7-Eleven atau OK Circle ya untuk membayar. Nah tapi ada beberapa yang tidak bisa, aku nggak ngerti kenapa. Atau jika memang itu tidak bisa, kita bisa datang langsung ke kantor pos dan menunjukkan bukti resitnya ya. Resitnya itu sekitar bayarnya 230 untuk pembuatan visanya. Nah setelah itu nanti akan diberitahu setelah 2 hari kerja pembayaran ya, nanti akan dikirim email lagi yang itu adalah untuk mendownload e-visanya. Nah untuk download e-visanya itu kan ada barcode. Nah barcode itu nanti kita harus scan ya, setelah di scan nanti teman-teman bisa download dan di print sendiri. Jadi tidak perlu datang ke imigrasi. Itu alternatifnya yang pertama. Alternatif yang kedua adalah kita booking ya, kita booking di setiap distrik di imigrasi, di setiap distrik kita tinggal. Nah jadi tidak harus datang ke imigrasi ya. Jadi kita yang renew kontrak kita bisa langsung datang ke imigrasinya distriknya. Nah kalau misalnya saya tinggal di Mongkok, aku nurus visanya di mana? Aku bisa
di mana di Simsacoy ada, di mana ya, di situ loh. Aduh, mana sih, Satin juga ada beberapa tempat, nanti bisa dicek di websitenya pemerintah atau imigrasi Hongkong ya. Nah, di Lamtin juga ada, Sungguan oke juga ada. Nanti ada beberapa tempat lah intinya. Jadi nggak harus di Wancai, karena di Wancai itu sangat kredit dan akeh wong gitu. Dan kuotanya kalau langsung datang sebenarnya bisa ya, tapi nggak perlu nginep-nginep. Kalau dulu kan harus nginep-nginep ya di jam 5 pagi. Meskipun kita ngantri jam 5 pagi kan tetap imigrasinya bukanya jam 9. Jadi moyong kita antri pun. Dan kuotanya paling satu harinya sekitar 100 atau 70 orang gitu. Nah, itu yang kedua ya alternatifnya. Jadi apa untuk saat ini bahkan renew kontrak itu bisa dilakukan teken secara online. Cuman memang prosedurnya kita yang kadang tidak paham. Piye, karena lebih ribet karena semua harus di foto terus dikirim. Itu. Oke, Mbak Nin, apa pertanyaannya? Apa? Seandainya nggak di print, itu piye kakak? Kalau nggak di print ketika sampean bepergian itu akan susah. Karena kamu pasti ditanya mana visamu. Masa imigrasi apa? Ini Pak visaku, masa kayak ngono? Nggak bisa. Nah susah sampean, gitu? Ya, kalau HP-nya maka disarankan untuk segera mendownload dan di print. Takutnya nanti HP-nya ngeblank, kita nggak ngerti pas kita butuh bepergian ternyata visaku nggak ono. Susah lah dewi. Ya, itu ada pertanyaan lagi atau ada Kalau mau datang langsung ke imigrasi sebelum jam kerja itu tetap ada petugasnya. Jadi dulu itu kan kita dari di situ ya dari jam 5, sekarang enggak. Seandainya kita pergi ke imigrasi itu jam 6, di situ sudah ada petugas dan petugas itu biasanya meminta dokumen kalian, fotokopi dan apa diambil, disimpan, terus dia bilang, oh hari apa kamu kembali. Oh gitu. Berarti sekarang sistemnya, oh ya, jadi mungkin perlu dipraktekkan ya, karena aku sih belum pernah datang langsung tanpa booking. Saya kemarin kakak. Oh, Mbak Nina sudah ada pengalaman. Berarti mungkin bisa ya tadi benar. Datang sebelum jam 9 bisa, nanti di sana ada petugasnya. Tapi akan lebih baik lagi jika teman-teman booking, karena yang booking itu sudah akan diprioritaskan. Ya, jadi kita nggak perlu harus datang pagi-pagi, sedangkan kita sendiri nggak bisa keluar di pagi hari itu. Nah, itu kendala nih. Nah, terus selain itu untuk masalah extend visa tadi dokumennya sudah disebutkan sama Bu Armi ya, ada beberapa yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah form, jelas. Ya, form extend visa. Nah, itu yang dalam bentuk bahasa Inggris itu harus diisi. Terus yang kedua itu surat undertaking, tadi sudah dijelaskan, majikan harus ngisi. Terus yang ketiga surat pendukung dari majikan. Jika nggak duwe dari teman-teman organisasi itu ada ya, jadi teman-teman tinggal mengganti untuk biaya fotokopinya saja. Itu untuk masalah pengisiannya bisa datang ke sini, nanti kita pandu. Tak jelas nang kene mumet, aku dhewe ya bingung bentuknya karena formnya akeh yang perlu diisi. Nah itu, oke ya, itu ya. Terus apalagi ya? Wes itu saja. Oh ya, aku mungkin ini berbagi informasi tentang aturan terbaru yang